Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsuki SPD MPD, salah satu dosen S1 Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Baik, perkenankan saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, semester ganjil 2023-2024, yaitu mata kuliah keterampilan dasar senam dengan kode mata kuliah PJS 43. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Adapun metode pengajaran yang saya terapkan yaitu metode Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar sehingga materi yang saya berikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dari aspek delivery ini, yang saya lakukan adalah kontrak belajar, menyampaikan RPS di awal perkuliahan agar mahasiswa memahami perkuliahan yang akan diterima dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 dengan memberikan konsep bahan ajar atau jurnal yang ada di internet. Interaction yaitu pembelajaran tatap muka atau interaksi antar dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri yang dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan pembelajaran. Adapun aspek interaction yang saya lakukan yaitu berdoa, menyapa mahasiswa, mengecek kehadiran, memberikan motivasi, diskusi, dan tanya jawab. Assessment yaitu mengukur proses pembelajaran mahasiswa dengan memberikan tugas. Mata kuliah keterampilan dasar senam bertujuan membekali mahasiswa tentang pemahaman teknik dasar senam yang meliputi pemanasan yang tepat, latihan yang tertib, tata cara melakukan gerakan, dan aturan dalam senam lantai. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi yaitu dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL yang pertama dari aspek sikap atau afektif yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL yang kedua terkait masalah kognitif atau pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau disingkat PJOK di tingkat SMP dan SMA atau SMK sederajat dengan penguasaan iptek pendidikan, olahraga, dan kesehatan. CPL ketiga atau keterampilan khusus, mampu dan terampil memberikan konsep-konsep dalam ilmu pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. CPR 4 atau keterampilan umum, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil pekerjaan kelompok. Adapun CPMK yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman tentang pengertian, pembagian, sejarah, fasilitas senam, gerak dominan teknik dasar keterampilan pada senam lantai dan senam ketangkasan. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik dasar keterampilan senam lantai. Selanjutnya, sub CPMK yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian, pembagian, sejarah, dan fasilitas senam. Yang kedua, memahami dan mempraktekkan senam lantai, roll ke depan dan roll ke belakang. Yang ketiga, memahami dan mempraktekkan senam lantai sikap lilin. Yang keempat,
memahami dan mempraktekkan senam lantai sikap kayang. Yang kelima, memahami dan mempraktekkan senam lantai loncat harimau. Yang keenam, memahami dan mempraktekkan senam lantai headstand. Yang ketujuh, memahami dan mempraktekkan senam lantai handstand. Yang kedelapan, memahami dan mempraktekkan senam lantai meroda. Yang kesembilan, memahami dan mempraktekkan senam lantai handspring. Yang kesebelas, memahami dan mempraktekkan senam lantai round off. Yang kedua-belas, mahasiswa mampu membuat video pembelajaran. Adapun bobot penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah keterampilan dasar senam yaitu nilai harian 14%, nilai tugas mandiri dan kelompok 14%, UTS atau ujian tengah semester 29%, UAS atau ujian akhir semester 43%, jumlah 100%. Dan ini juga mengacu sama aturan akademik perguruan tinggi Universitas Cendrawasih. Demikian yang dapat saya informasikan mengenai mata kuliah keterampilan dasar senam untuk mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran praktek mata kuliah keterampilan dasar senam yang akan saya lakukan di Gedung Olahraga Serbaguna Universitas Cendrawasih. Selamat menyaksikan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Oke, baik, adik mahasiswa, siap? Berat? Oke, pada hari ini kita akan perkuliahan mata kuliah keterampilan dasar senam. Sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Ada yang bisa pimpin doa satu orang? Oke, ayo sini. Teman-teman dan Bapak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di pagi hari ini, saya akan mengajak teman-teman berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya berdoa menurut agama Kristen. Berdoa mulai. Amin. Oke, silakan kembali. Oke, baik. Silakan duduk dulu. Duduk. Oke. Tadi mata kuliahnya mata kuliah apa? Atletik. Atletik ya. Oke. Sudah makan semua? Karena sesuai dengan minggu lalu kan. Minggu lalu saya sampaikan bahwasanya pada hari ini kita akan praktek langsung lapangan. Lalu apa yang saya sampaikan? 4. Apa itu? Sarapan, Training, pakai training, kaos putih, bawa air minum semua. ya, Makanya adik-adik sekalian, karena olahraga itu harus disiplin. Kalau kalian tidak bisa atur diri sendiri, maka bagaimana cara mengatur orang lain? Kan begitu. Oke ya. Begitu saya absen dulu. Lutfian, Melani, Aunan, Amsal, Yohanes, Andreas, Ruben, Yohanes, Trince. Ada Trince. Adik-adik sekalian, seperti yang saya katakan di awal sebelum saya absen, kalau bukan adik-adik yang mengatur diri kalian, karena perkuliahan kita itu kalau di sini kan biasanya kita pagi. Karena kalau sudah jam 8 kita di lapangan pasti terik matahari kan. Itu kalau atletik di sini. Apalagi tadi atletik kalian pagi jam 6 kan. Nah, kalau bukan adik-adik yang mengatur jam tidur kalian, sarapan pagi,
Siapa lagi? Lalu sudah pelajari beberapa dan ada beberapa kontra perkuliahan. Kemarin ada tugas yang saya berikan, seingat saya, tapi tidak dikumpul. Cukup kalian cari di internet. Apa itu? Roll depan dan roll belakang. Nanti kita masuk di materi inti karena ini masih baru pengantar. Kita akan pemanasan dulu dalam perkuliahan ini. Ini masih pembuka dalam perkuliahan kita. Intinya saya ingin sampaikan kepada adik-adik, tetap semangat, jaga kondisinya ketika kena pagi. Karena ini baru pertama kali kalian masuk di ruangan ini ya. Atau ada yang pernah masuk dalam ruangan ini? Belum ya? Ini satu kehormatan buat kita karena bisa kita gunakan ini GOR. Tempat ini adalah tempat yang dimana digunakan untuk pertandingan takraw waktu Pekan Olahraga Nasional. Disinilah orang bertanding cabang olahraga takraw. Jadi syukuran adik-adik bisa masuk di ruangan ini. Ini GOR Uncen. Ya, minimal kalian sudah masuk ke dalamnya. Jadi kalau lewat dari jalan raya ini sudah tahu, oh saya pernah masuk di dalam sini. Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk intinya. Silakan berdiri semua. Oke, baik. Siap, gerak. Hadap kiri. Gerak. Barisan paling kanan, maju. Belum ada perintah. Jadi nanti pas saya bilang mulai, maju, putar. Karena tadi sudah atletik, jadi karena ruangan ini juga kecil, jadi minimal 5 kali saja. Oke ya. Setelah barisan pertama, ikut barisan kedua, baru barisan ketiga, baru barisan keempat. Maju, jalan. Barisan pertama saja. Oke. Masuk. 5 kali ya. Pelan-pelan.
Kalau menurut adik-adik ini berat ini hari, maka akan lebih berat minggu depan. Karena kenapa? Mata kuliah ini adalah mata kuliah senam. Adik-adik baru semester 1. Mungkin baru melihat dunia kampus. Karena yang kami mau cetak adalah guru-guru yang betul-betul bisa melatih peserta didik anak sekolah. Kalau kalian sendiri yang tidak paham, bagaimana cara mengajarkannya? Jadi kami betul-betul akan mengajarkan adik-adik bagaimana tekniknya untuk saat nanti adik-adik jadi orang guru. Kenapa kita perlu pemanasan? Kenapa? Betul. Kita harus pemanasan karena apalagi kita senam itu butuh pelenturan. Dia harus pemanasan. Itu sudah dikatakan temannya. Oke, seperti minggu lalu saya menyampaikan tugas kalian cari di internet kan? Sudah ada yang cari? Sudah? Coba katanya yang sudah cari di internet. Oke, pertanyaan saya, apa itu role ke depan? Apa itu role ke depan? Atau bullying ke depan? Gak ada yang tahu? Oke. Nanti akan saya jelaskan di hari. Karena kalau hari ini kalian tidak paham itu wajar. Karena belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Oke, jadi hari ini perkuliahan kita itu role ke depan dan role belakang. Sesuai dengan apa? RPS yang kemarin saya sampaikan bahwa perkuliahan kita sampai 16. Nah, minggu lalu saya sampaikan kita akan role ke depan dan role ke belakang. Nah, jadi role ke depan atau bullying ke depan itu adalah posisi kita harus role ke depan. Jadi saya langsung praktek adik-adik. Oke, ini adik-adik sekalian, mata kuliah ini kita pertemuan ketiga ini adalah role ke depan dan role ke belakang. Capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa wajib memahami itu teorinya dan mempraktekkan role ke depan dan role ke belakang. Oke, paham? Jadi mau tidak mau adik-adik harus bisa role ke depan dan role ke belakang. Walaupun belum sempurna, minimal berani role ke depan dan role ke belakang. Oke, jadi yang pertama adik main dulu langkah. Jadi kita nanti pakai hitungan. Jadi bilang 1. Oke, pandangan ke depan. 2, 3. Kalau saya sudah bilang 3, kepala itu dirapatkan ke dada. Jadi dagunya dirapatkan ke dada. 3, baru 4, kaki ditekuk. Jadi tidak usah juga terlalu begini. Jangan. Jangan terlalu 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan dulu lagi. Kalau ke depan ini, kalaupun sudah lancar, tanpa hitungan boleh. Kalau sudah main, tidak usah main hitungan. Ini karena kita hanya mau mengajarkan ke peserta didik. Karena takutnya lehernya patah, kok. Karena anak-anak kalau cerita itu biasa kepalanya begini semua. Dok? Jadi kita harus pakai hitungan. Supaya apa? Supaya mereka punya ke rapat. Jadi kalau sudah orang bilang kalau sudah pro, tidak usah lagi hitungan langsung. Nah, begitu. Ada juga yang pegang kakinya, apa? Lututnya boleh. Mau pegang lututnya? Dok? Boleh. Sama. 2, turunkan tangan. 3, itu rapat begini nanti. 3, 4, begini. Jadi rapat ya. Jadi 4, 5 baru dorong badannya. Saya praktekkan.
kelihatan putarnya kan, cuma kalau putih. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. Oke. Tadi kita sudah membuka inti dan kali ini kita menutup. Penutupnya karena kita masih butuh tinggal waktu 15 menit. Maka saya evaluasi dulu. Yang pertama, apa pengertian nol ke depan? Oke. Gaya di depan. Oke, di depan. Nah, tadi saya ajarkan tekniknya ada 5. Putar ke depan. Masih ada yang ingat? Angkat tangan. Kalau tidak saya tunjuk. Apa yang pertama? Ya. Tiga apa? Yang dirapatkan ke dada. Tekuk. 5. Kalian di bawah. Oke. Satu orang putri, siapa yang berani? Oke, Lili. Jelaskan tadi yang pertama apa? Pertama tangan diangkat ke atas, Oke. 2 ke bawah, 3 tangan lutut rapat dagu kerapat di leher, 4 jongkok, 5 buang badan ke belakang. Oke. Oke, jadi itu tadi yang dijelaskan teman-temannya. Itu hanya roll ke belakang. Oh, kalau roll ke depannya tadi bagaimana? Tangan ke depan, Oke. lutut Oh, satu orang sini. Kau jelaskan. Oke, bagaimana? Itu roll ke depan, saya roll ke depan. 1 tangan di atas, Oke. 2 depan, 3 leher dagu dirapatkan ke dada, 4 Kaki diteguk. kaki diteguk yang kelima. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, baik adik-adik, perkuliahan kita hari ini cukup. Walaupun masih ada beberapa yang gayanya kurang tepat, karena memang ini perkuliahan pertama kalian. Masih banyak yang badannya belum lentur. Tapi sering berjalan waktu, kalian harus membiasakan diri untuk pemanasan yang seperti tadi. Oke? Ada yang boleh ditanyakan? Baik dalam segi kulit ke depannya atau versi yang pernah didapatkan waktu SMA, SMP atau apa aja, silakan bertanya. Silakan. Bahwa gaya ini kita belajarkan gaya di depan. Caranya dulu bisa Oke, silakan dulu. Oke, jadi adik-adik sekalian, ada yang berdiri, ada yang jongkok. Sesuai dengan pengertiannya, roll ke depan itu ada kulit ke depan. Ada yang pakai sikap berdiri, ada yang jongkok, itu tidak ada masalah. Kita semuanya yang jelas kalian paham bagaimana roll ke depan. Oke, karena ini pembelajaran, jadi harus dipahami tekniknya yang utama.
karena kita belajar namanya keterampilan dasar senam, maka dasar-dasarnya kalian harus pahami. Oke? Yang utama adalah kalian harus bisa pemanasan. Usahakan pemanasan dan serius di pemanasannya. Karena kapan tidak, maka akan berpengaruh kepada pada saat kita praktek, entah itu cedera atau sebaliknya. Paham? Oke, baik. Tugas kalian sama seperti minggu lalu, yang saya bilang sebelum kuliah minggu depan, kalian harus cari informasi di internet atau di buku terkait masalah semua itu. Sikap sayang, sikap lilin, supaya terreferensi minggu depan, minggu depannya. Oke? Paham? Bagaimana posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat sampai selesai. Tentang kayak itu sikap kaya, sikap lilin, handstand dan sebagainya seperti yang saya jelaskan semua materi-materi yang kemarin, toh? Apa yang kita akan pelajari? Paham? Oke. Perkuliahan kita cukup pada hari ini. Silakan berdiri. Oke, baik. Karena perkuliahan kita ini diawali dengan doa, maka kita akan menutup dengan doa pula. Karena tadi yang pimpin Putri tadi ya. Sekarang Putri yang pimpin. Silakan, doa Putri. Oke, berdiri. Pimpin doa. Teman-teman kita bahwa sebelum kita mengakhiri hari ini, maka kita bersatu dalam doa. Saya berdoa ya, agama Katolik, agama Islam, kita semuanya. Doa mulai. Kelas B juga sudah mau perkuliahan karena kita sudah selesai, maka perkuliahan kita ini hari cukup, sampai jumpa minggu depan. Begitu, siap, gerak, tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan.